Siapa bilang anak saya tidak perawan? Harum saya jaga 24 jam sehari. Dia tidak pernah pacaran apalagi sampai tidur dengan laki-laki. Bantah Ibu Harum sambil berdiri. Matanya tajam menatap Mas Gilang. Sudah, Bu, perawan atau tidak, itu gak penting dibahas. Sekarang kita bahas masalah pernikahan mereka saja. Ini ada uang 2 juta. Cukup kan untuk biaya nikah? Ambil. Bawa Gilang bersama kalian. Silahkan kalian nikahkan dia. Kami tidak akan ikut campur. Mulai detik ini, dia bukan putra saya. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Keluar dari rumah saya. Keluar. Bagai disambar petir, seisi ruangan terperanjat kaget. Suasana tegang kian mencekam. Semua mata tertuju kepada papa mertuaku. Tatapan tak percaya kami arahkan pada wajah yang kian pucat pasi. Keputusan yang telah diambilnya tentu saja sangat mengejutkan. Tidak hanya Mas Gilang dan keluarga Harum, tapi juga aku yang berkedudukan hanya sebagai menantu. Pak Besan tidak serius, kan? Pak Besan pasti bercanda ini. Ibu Harum yang pertama sekali berani berkomentar. Saya serius. Sangat serius. Keputusan ini sudah saya pikirkan sejak tadi malam. Setelah kami tahu kebenarannya, sahut Papa Data. Kami tidak menyangka, anak yang kami banggakan selama ini, ternyata belum berubah juga. Perlu Ibu tahu, Gilang ini anak brengsek dari dulu. Kuliahnya nggak tamat, tidak bertanggung jawab, bahkan dia juga nekat memaksa Melur menikah. Padahal Melur saat itu masih ingin sekali melanjutkan kuliahnya. Tapi, keinginan anak ini tidak bisa ditawar, tidak bisa ditolak. Kami sangat bersyukur karena setelah menikahi Melur, dia sudah mulai bertobat. Karena itulah kami mempercayakan usaha kami untuk dijalankannya. Tapi ternyata tidak lama, tidak sampai setahun. Begitu Melur hamil tua, ternyata dia mulai berubah. Dia kembali menjadi Gilang si bajingan. Papa kecewa. Tapi, Pak Besan tidak bisa mengusirnya begitu saja. Protes Ibu Harum. Kenapa tidak? Suka-suka saya? Apa hak situ mengatur-ngatur saya? Bantah Papa melotot. Gilang yang sudah berubah baik, tiba-tiba berubah. Itu pasti karena dia tidak bahagia dengan Melur. Kenapa dia memilih Harum? Itu pasti karena Harum yang bisa membahagiakan dia. Anak Pak Besan berhak bahagia. Saya tidak peduli. Dia mau bahagia sama siapa, atau mau mampu sekalian, saya nggak penting. Saya nggak butuh anak yang kerjanya selalu bikin orang tua kecewa. Cukup sudah. Toh saya sudah mendapat gantinya. Cucu yang sangat saya dambakan. Dia bisa menggantikan posisi papanya di hati saya, di dalam keluarga besar saya. Sekarang kalian pergi dari sini. Tegas Papa. Pak Besan tidak bisa mengusir kami seperti ini. Anak saya sudah dirusak oleh putra Bapak. Bapak harus bertanggung jawab. Teriak Ibu Harum mulai histeris. Tanggung jawab? Ibu menuntut tanggung jawab. Tanggung jawab apa lagi? Kali ini Mama yang berteriak. Kalian harus menikahkan Gilang dengan Harum. Oke, kami setuju. Nih, duitnya. Kurang 2 juta. Berapa bayar buat nikah rupanya? Hah? Nikah secara siri apa nggak cukup 2 juta? Teriak Mama ketus. Kami nggak mau cuma nikah secara siri. Kami minta mahar besar, minta biaya pesta besar. Oh, iya. Ibu sadar enggak? Ibu mengumpankan anak ibu itu pada siapa? Ibu pikir Gilang itu siapa? Bos, jangan mentang-mentang dia bawa-bawa mobil mewah, rumah besar, usahanya ada di mana-mana. Lantas kalian pikir dia bos? Itu semua harta papanya. Semua itu akan kami serahkan kepada Cika cucu kami. Karena Cika masih bayi, maka Melurlah yang akan mengelolanya. Gilang hanya punya hak pakai. Begitu Gilang keluar dari rumah ini, maka hak itu putus.
Gilang bukan siapa-siapa. Oke, untuk belanja bulannya nanti. Mungkin Melur mau berbaik hati menyisihkannya sedikit tiap bulan. Kalian keterlaluan. Gilang, kenapa kau diam saja? Kenapa nggak protes? Perempuan itu menatap Mas Gilang penuh tuntutan. Mas Gilang hanya mematung. Yanto, kamu ngomong. Mereka telah menghina adik perempuanmu. Kenapa kau diam saja? Hardiknya kepada putra sulungnya. Mas Yanto hanya menunduk. Saya tidak terima. Anak perempuan saya kalian perlakukan seperti ini. Melur yang diceraikan kalian tampung di sini. Sedang Harum yang akan dinikahi kalian usir. Bukan hanya perempuan ini yang kami usir, tapi juga Gilang. Ambil pakaianmu. Lang. Kunci mobil tinggalkan. Oh, iya, Mel. Mungkin sepeda motor toko boleh dibawanya satu. Mama menatapku. Aku benar-benar bingung. Aku masih kaget dengan situasi ini. Melur diam. Itu artinya nggak boleh. Berari Gilang pergi tanpa apa-apa. Hanya pakaian dan uang 2 juta. Sudah sana cepat pergi. Sebelum kami menyeret kalian keluar. Perintah Mama. Tidak bisa begitu. Kami tidak terima diperlakukan seperti ini. Ibu Harum semakin histeris. Cukup, Bu. Enggak tahu malu. Cepat, Rum. Kemasi pakaianmu. Kita tinggalkan rumah ini. Dasar adik kurang aja. Bikin malu aja. Teriak Mas Yanto tiba-tiba setelah sedari tadi hanya diam. Kau malah nyalahin adikmu. Bukannya kau menuntut mereka. Percuma kau laki-laki. Kau nggak bisa mempertahankan kehormatan adikmu sendiri. Ibu Harum mengguncang bahu Mas Yanto. Kehormatan apa? Harum telah merusak rumah tangga Melur. Orang yang telah menganggapnya seperti adiknya sendiri. Ibu juga sama. Saya malu punya keluarga seperti kalian. Entah taruh di mana muka saya ini. Kita memang miskin, Bu. Tapi tidak begini caranya kalau mau jadi orang kaya. Ibu mempertaruhkan harga diri anak ibu sendiri. Lihat sekarang. Apa hasilnya? Apa yang ibu dapat? Hah? Malu. Ibu mau bilang apa nanti kepada orang kampung? Ibu pulang membawa suami Melur. Lalu ibu menikahkan mereka. Tanpa restu dari keluarganya. Ibu mau bilang apa pada mertua? Ibunya Melur. Ibu mau bilang apa pada orang kampung? Mas Yanto berteriak. Anak kurang ajar. Bukannya membela orang tua, malah menyalahin ibu. Kau. Geram ibunya. Terserah. Aku malu punya orang tua seperti ibu. Aku malu punya adik seperti Harum. Ayo kita pergi. Cepat kalian. Aku nunggu di luar. Mas Yanto beranjak pergi. Kau kenapa nggak berkemas? Mama mertuaku menatap Harum tajam. Gadis itu melirik Mas Gilang. Cepat, Rum. Kau kemasi pakaianmu. Kita tinggalkan rumah terkutuk ini. Perintah ibunya. Aku nggak mau pergi kalau nggak bareng Mas Gilang. Kalau Mas Gilang nggak pergi, aku juga nggak mau pergi dari sini. Aku mau sama Mas Gilang. Bu. Harum menangis sesegukan. Ya, Tuhan. Anak ini. Kukira dia hanya mengejar harta suamiku. Tapi ternyata dia memang benar-benar menginginkan Mas Gilang. Ya Allah, sejak kapan dia jatuh hati pada suamiku? Aku dan Mas Gilang menikah baru setahun lebih beberapa bulan. Apakah dia sudah jatuh hati sejak awal pernikahanku? Kenapa mesti suamiku yang dia sukai? Bukankah aku menganggapnya seperti adikku sendiri? Aku nggak mau pergi kalau nggak bareng Mas Gilang. Kalau Mas Gilang nggak pergi, aku juga nggak mau pergi dari sini. Aku mau sama Mas Gilang. Bu. Harum menangis sesegukan. Gilang itu sudah miskin. Mau apa kau hanya dengan uang 2 juta? Enggak bisa. Kau harus cari suami yang lebih kaya. Enggak usah sama lelaki yang sudah nyata-nyata kere. Cepat. Ambil pakaianmu. Kita pergi dari sini. Gak mau.
Aku mau nikah sama Mas Gilang. Cinta sama Mas Gilang. Bu. Ishak Harum memeluk kaki ibunya. Tidak bisa. Ibu nggak mau kau nikah sama gembel. Kau harus cari laki-laki yang lebih dari suami melur yang sombong ini. Kau jauh lebih cantik daripada dia. Kenapa pula dia lebih kaya daripada kau? Kau harus buktikan kepada ibu kalau kau itu jauh lebih hebat daripada anak si Ruminah ini. Aku terkesiap. Cara dia menyebut nama ibuku membuatku naik darah. Oh, jadi itu obsesi Mauda selama ini. Mauda sebenarnya iri melihat ibuku. Ibu sengaja merusak rumah tanggaku dengan mengumpankan Harum. Saya nggak nyangka. Hati ibu benar-benar sempit. Tuduhku menatapnya geram. Gak usah ngomong kau perempuan sombong. Sekarang bisalah kau ngomong. Lihat saja sebentar lagi. Nggak mungkin selamanya kau di atas. Terserah. Yang penting jangan sampai kalian mengganggu ketenangan ibu saya di kampung. Saya tidak akan diam kalau sampai kalian menyakitinya. Gak usah ngancam mulutmu itu. Ayo, Rum. Ibu sudah nggak tahan di sini. Perempuan ini semakin besar kepala. Mas, ayo kita pergi. Mas Gilang harus ikut. Harum berlari ke kursi Mas Gilang. Dia menangis terisak di kaki selingkuhannya. Mas Gilang hanya diam tak bersuara. Gak bisa. Kau gak boleh melanjutkan hubunganmu sama dia. Teriak ibunya menarik paksa tangan Harum. Gak mau. Kalau Mas Gilang gak ikut, aku gak mau pergi dari sini. Gak peduli aku jadi babu atau Kak Melur nyiksa aku sekalipun aku gak peduli. Yang penting aku tetap sama Mas Gilang. Harum histeris. Tangannya erat memegangi kaki kekasihnya. Lagi-lagi lelaki itu hanya diam mematung. Anak kurang aja. Ayo kita pulang. Ibunya seperti kehabisan kesabaran. Diseretnya gadis itu sekuat tenaga. Cukup Makuda. Biar aku yang bicara dengan Harum. Usulku melepaskan cengkeraman tangannya di lengan Harum. Perempuan parubaya itu mengalah. Dilepasnya lengan Harum dengan kesal. Rum, kamu pulang saja dulu. Ya. Tolong jangan buat ribut lagi. Kasihan mertuaku sangat stres melihat keributan yang telah kalian ciptakan ini. Ucapku lembut memegang bahunya. Aku gak mau pisah dari suamimu. Kak, aku cinta sama Mas Gilang. Isaknya masih sesegukan. Baik, kakak ngerti. Kau mencintai suami kakak. Boleh. Kakak juga gak mau lagi kok sama dia. Kakak sudah jijik bersuamikan dia. Kau boleh mengambilnya. Tapi kamu pulang dulu. Tunggu tenang dulu. Nanti kakak akan membujuk Mas Gilang agar menjemputmu ke kampung. Dia juga mencintaimu, kan? Katanya begitu. Katanya dia bisa gila kalau nggak Jeti nikah sama aku. Lirihnya. Iya, kalian pasti akan bersatu. Tapi tidak sekarang. Kalian pulang dulu, ya. Tolong jangan ngomong macam-macam di kampung nanti. Jangan ngomong apa-apa pada ibuku. Kau paham? Kakak janji akan menikahkanku sama Mas Gilang. Kakak nggak janji, tapi berusaha. Kakak harus janji. Kakak nggak bisa janji. Bilang aja kalau kakak nggak ngizinin Mas Gilang nikahi aku. Kakak pasti cemburu. Iya, kan? Tuduhnya membuat darahku mendidih. Jaga mulutmu. Berapa kali lagi harus kubilang, aku sudah jijik sama dia. Aku gak bakal mau menerima bekasmu. Sekarang kau pergi dari rumah ini. Cepat. Dengan tanganku sendiri akhirnya perempuan itu kuseret keluar. Kulemparkan tubuhnya di hadapan Mas Yanto yang menunggu di teras. Bagai kesetanan aku berlari ke kamarnya, memasukkan semua pakaiannya ke dalam tas, lalu melemparkannya keluar. Semua hanya menatap. Tak ada yang berani menghalangi. Aku masih terengah-engah di ambang pintu utama, setelah menyeret dan melemparkan pakaian Harum ke teras rumah. Makuda melangkah mendekat, berdiri tegak di depanku. Kau sudah puas? Kau sudah puas dengan semua yang kau lakukan pada Harum? Baik, kami pergi.
Tapi, perlu kau camkan bahwa kami tidak akan pernah diam. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Bersiaplah menikmati hari-harimu selanjutnya. Perempuan parubaya itu melangkah keluar. Aku terperangah. Kalimat yang diucapkannya penuh ancaman. Entah apa lagi yang akan dilakukan perempuan serakah itu. Kenapa dia tidak jera juga setelah rencananya gagal bahkan terhina seperti ini? Apa yang dikatakan ibu pembantu itu kepadamu, Mel? Sebuah tepukan halus di pundakku. Ma, oh, nggak apa-apa. Kok, Ma, bagaimana keadaan papa? Dia baik-baik saja, kan? Sahutku balik bertanya. Iya, sepertinya dia cukup kuat menghadapi kekacauan yang ditimbulkan Gilang kali ini. Kamu yang sabar. Ya, enduk. Pokoknya kami berdua ada di pihakmu. Tutur mama menepuk-nepuk punggungku dengan pelan. Aku mengangguk dan mencoba mengukir senyum. Seperti kebiasaanku bila berbicara dengan kedua mertuaku. Mau kemana? Hei, kau mau kemana? Gilang, kita harus bicara. Aku dan mama tersentak. Itu suara papa. Ada apa dengan Mas Gilang? Spontan aku dan mama membalikan badan dan melangkah ke ruang tengah. Tapi langkah kami terhenti. Hampir saja Mas Gilang menabrak kami. Lelaki itu setengah berlari menuju garasi mobil. Mas, kau mau kemana? Teriakku sambil berlari mengejarnya. Papa dan mama ikut mengejar dari belakang. Mas, kau mau kemana? Cepat kurebut kunci mobil dari tangannya saat hendak membuka pintu mobil. Aku mau keluar sebentar. Siniin kuncinya. Perintahnya berusaha merebut kembali kunci dari tanganku. Jawab dulu kau mau kemana? Kita harus bicara. Papa dan mama belum selesai bicara denganmu. Mas Gilang, kau dengar? Sekali kau meninggalkan rumah ini, selamanya kau tidak boleh kembali lagi. Teriak papa yang sudah tiba di garasi. Aku mau mengantar Harum dan ibunya ke kampung. Aku tidak akan menikahinya. Pa, aku hanya ingin mengantar mereka. Itu saja. Sahutnya menatap papa sekilas lalu fokus lagi ke kunci di tanganku. Kenapa harus kau antar? Biarkan mereka pulang sendiri. Bantah mama ketus. Aku sudah mengecewakan mereka. Ma, setidaknya aku masih bisa bersikap baik dengan mengantar pulang. Dulu kami yang menjemput Harum ke kampung. Sekarang aku harus bertanggung jawab setidaknya mengembalikan dia ke kampung. Toh, aku gak jadi nikah sama dia. Mas Gilang berkilah. Wajahnya berubah sendu, menelas menatap mama dan papa. Bagaimana? Mel, mama meliriku. Aku tahu ini hanya akal-akalan Mas Gilang. Dia memang tidak sanggup berpisah dengan Harum.